Halo, apa kabar anak-anak? Kiranya sehat semua ya. Di minggu pagi hari ini kembali kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang semangat ya anak-anak beribadahnya kepada Tuhan, supaya Tuhan Yesus tersenyum melihat kita beribadah kepadanya. Amin. Yuk anak-anak sekolah minggu, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesus luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, ya, Yesusku luar biasa. Ya, Dia raja segala raja. Ya, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Ya, aku dipakai olehnya. Ya, sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Anak-anak, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, semua duduk yang rapi, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami hingga di minggu hari ini. Kami akan lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau memberkati kami sehingga firman-Mu, apa yang kami dengar, kami renungkan, boleh kami bawa dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus bagi kami semua, kami sedia mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai dengan 34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota ini penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus.
dan mengatakan, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu." Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sungguh sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga Ia tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada orang-orang, supaya mereka mencari Dia. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya, di antaranya juga Dionius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Anak-anak, cerita kita saat ini mau mengingatkan kita bahwa kita tidak jemu-jemu dalam memberitakan firman Tuhan. Misalnya memberitakan Tuhan Yesus kepada semua orang, juga bukan hanya berbicara. Akan tetapi kita juga harus melakukan kebaikan-kebaikan bagi sesama. Walau seringkali kita diejek dan dihina, bahkan tidak didengar dan tidak disukai perbuatan baik kita. Sama seperti Paulus, dia juga selalu berbicara tentang Tuhan Yesus, walaupun banyak orang yang menghina, bahkan tidak mendengarkan dia. Nah anak-anak, jangan ragu ya untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada siapapun yang kita temui. Anak-anak, cerita kita saat ini mau mengingatkan kita bahwa kita tidak jemu-jemu dalam memberitakan firman Tuhan. Misalnya membicarakan Tuhan Yesus kepada semua orang, juga bukan hanya berbicara, akan tetapi kita juga harus melakukan kebaikan bagi sesama. Walau seringkali kita diejek dan dihina, bahkan tidak didengar dan tidak disukai perbuatan baik kita. Sama seperti Paulus, dia juga selalu berbicara tentang Tuhan Yesus, walaupun banyak orang yang menghina bahkan tidak mendengarkan dia. Nah anak-anak, jangan ragu ya untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengarkan cerita, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah
teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Anak-anak, kita akhiri ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena minggu pagi ini kami telah boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memohon kepadamu segala pergumulan kehidupan kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami. Mari Tuhan berkati, bila orang tua anak-anak sekolah minggu senantiasa boleh Tuhan sertai di dalam pekerjaan, di dalam merawat dan mendidik anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka boleh bertumbuh di dalam Kristus dan mengenal Kristus lebih lagi. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, biarlah di dalam pendidikan anak-anak sekolah minggu dapat melakukan pendidikannya dengan baik dan dapat belajar dengan baik, dengan semangat, dengan sukacita, dan mereka selalu senantiasa Tuhan pelihara kesehatannya, baik keluarga, orang tua maupun anak-anak sekolah minggu. Terpujilah namamu Tuhan, inilah kami, ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.